Oke, selamat sore. Jumpa lagi di tutorial membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Pada materi yang lalu kita telah membahas mengenai proses pembuatan form supplier dan transbeli ya. Oke, ini supplier, kemudian ini transbeli ya. Seperti ini. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tabel pembeli dan tabel transjual, di mana tabel pembeli ini berfungsi untuk menampung data pembeli yang datang ke toko, kemudian tabel transjual ini menampung data transaksi penjualan barang dari pihak toko kepada pembeli. Ya, kemudian juga tabel detail transjual, ya, di mana detail transjual ini berfungsi untuk menampung data detail barang-barang yang dibeli oleh seorang pembeli, gitu ya. Oke, langsung saja kita membuat tabel pertama, yaitu tabel pembeli. Sama seperti materi sebelumnya ya, kita klik menu create, kemudian kita pilih table. Oke, ini dia table 1 ya. Kalau kita menggunakan table ya, table 1. Sekarang di menu home kita desain tabelnya ya, view, kemudian pilih desain view. Oke, maka Access akan meminta kita untuk menyimpan nama tabel ini. Di sini kita beri nama tabelnya pembeli. Ya, nama tabelnya pembeli. Ini dia tabel pembeli sudah tersimpan di dalam database ya, pembeli. Kemudian filenya, fil pertama di sini ada ID pembeli. Ya, di sini kita menggunakan auto number. Kemudian nama pembeli, ya, kita menggunakan teks, kemudian alamatnya juga teks, dan telepon ya, teks ya. Jadi di sini ada 4 field ya. Pertama ID pembeli atau number ya, kemudian nama pembeli teks, alamatnya juga short text ya, kemudian kapasitasnya di sini kita abaikan ya, 255, teleponnya juga teks seperti ini. Oke, di sini juga primary key-nya adalah ID pembeli sebagai primary key dari tabel pembeli ini ya. Kita save. Sudah selesai ya tabelnya. Sekarang kita akan buat tabel berikutnya ya. Kita klik menu create, kemudian pilih table, atau langsung ke table design juga boleh ya. Table design. Oke, table 1. Hanya saja tampilannya sekarang yang aktif adalah design view gitu ya. Di sini design view yang aktif. Kemudian untuk tabel pertama ini kita akan langsung membuat filenya. Di sini yang pertama kode trans jual ya, kode transaksi jual. Kemudian untuk data tipenya dari tabel ini ya, kode transjual ini kita juga akan menggunakan data tipe auto number ya. Atau di sini kode transjualnya kita pilih teks ya, biar gampang ya. Kode transjual teks ya. Kemudian di bawahnya ada tanggal ya. Tanggal jual, otomatis kalau tanggal di sini harus kita pilih date time. Kemudian yang ketiga ada kita relasikan ke tabel pembeli ya. Tabel 1 kita save dulu lah ya biar gampang. Kita beri nama tabelnya trans jual ya, transjual. Oke. Di sini primary key-nya belum ada, kita pilih no aja ya. No. Seperti ini ya. Kemudian kita akan merelasikan antara tabel transjual dengan tabel pembeli. Di sini ya. Jadi siapa sih yang melakukan pembelian? Ya, pembelinya di sini kan ada ID pembelinya, kita panggil ya ke tabel transjual. Ya, jadi pembeli ini dia membeli barang ke tabel transjual ini nanti. Ya, oke, kita ambil ID pembelinya di sini. ID pembeli. Oke, di sini ID pembelinya auto number ya. Otomatis di sini di transjual dia berubah menjadi number. Ya, sama-sama number sih ya. Cuma beda di sini dia auto number, otomatis. Ya, di sini kita pilih number ID pembeli. Kemudian field berikutnya adalah diskon. Oke, diskon ini adalah mata uang ya. Jadi di sini kita ganti menjadi currency.
Kemudian selanjutnya untuk field kelima ya. Oke, prepared by ya, ini teks, kemudian approved-nya. Jadi kalau prepared ini istilahnya kasirnya ya, siapa sih yang menyiapkan, kemudian yang menyetujuinya siapa ya, pemilik tokonya, approved. Oke, teks juga seperti ini ya. Save. Satu lagi di sini primary key-nya ya, untuk transaksi jual ini primary key-nya kita ambil kode transjual ya, kita jadikan dia primary key. Oke, di sini ya muncul lambang kunci seperti ini ya untuk kode transjual. Kita save. Oke, sudah selesai untuk tabel transjual ya, tabel transjual, tabel pembeli sudah, kemudian tabel transjual juga sudah. Sekarang kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel detail ya, detail transjual ya. Guna tabel ini adalah untuk menyimpan data pembelian dari pembeli ya, barang-barang yang dibeli itu apa-apa saja ya. Karena di sini kita misalkan kode transjualnya 001, tanggal jualnya tanggal berapa, pembelinya siapa, diskonnya, kasirnya, pemilik tokonya siapa yang menyetujui. Tapi di sini belum ada data yang menampung untuk barang-barang yang dibeli oleh pembelinya. Di sini hanya menampung data pembeli, diskon, kemudian tanggal jualnya ya, tapi kita belum bisa mengetahui apa saja sih barang yang dibeli oleh pembeli ini. Jadi barang-barang yang dibeli kita akan simpan di tabel berikutnya, yaitu tabel detail transjual. Nah, seperti itu konsepnya ya. Itu namanya normalisasi ya, normalisasi dalam database. Oke, kita buat tabel selanjutnya di menu create, kemudian table design. Oke, ini dia tabel design. Kita buat field pertama untuk tabel ini ya. Field pertama di sini kita ketikkan kode transjual. Dari mana? Dari tabel transjual, ini dia. Kode transjual ya, kita panggil kemari. Ya, di sini teks ya. Untuk kode transjual di tabel transjual teks, di sini berarti kita pilih teks juga ya. Teks. Ya. Kita save. Tabelnya kita save. Kita beri nama tabelnya detail underscore trans underscore jual. Ya, detail underscore trans underscore jual. Oke. Oke, ini belum ada primary key, kita pilih no aja ya. Kode transjual, kemudian nama barang, nama barang seperti ini ya. Nama barang. Di sini nama barang kita pilih teks, kemudian jumlahnya. Oke, jumlah 1 2 3 4 5 ya, berarti di sini kita pilih number, data tipenya. Kemudian harganya, harga barang. Harga barang otomatis di sini currency ya. Harga kan currency ya, mata uang. Kemudian subtotal. Oke, subtotal. Di sini subtotal kita pilih data tipenya calculated ya. Kenapa calculated? Karena nanti untuk subtotalnya ya, subtotal kita akan melakukan perkalian ya antara jumlah ya dikalikan dengan harga barang. Jadi kalau jumlahnya misalkan 2, harga barangnya 5 juta, maka subtotalnya nanti akan berubah menjadi 10 juta. Ya, langsung dicari hasilnya oleh Access ya, dengan fungsi ini, calculated ini. Ya, calculated. Oke, ini kita klik cancel dulu ya. Kita klik cancel. Oke, ini dia. Subtotal itu data tipenya calculated ya. Kemudian untuk expressionnya ya, untuk rumusnya kita buat di bawahnya di sini ya, di field propertiesnya ya, di bagian expression ya, expression dari subtotal ya, calculated ya. Cara mengetiknya kita buat buka kurung seperti ini ya, buka kurung, kemudian di sini kita buat jumlah ya, field jumlah ya, field jumlah dikali harga underscore barang. Ini dia ya, jumlah dikali harga barang. Dari mana jumlah dan harga barang ini? Ini dia dari atas ya, field jumlah ya, jumlah. Oke, ini dia jumlah yang ini ya, jumlah ya. Kemudian
harga underscore barang dari sini ya, field ini harga underscore barang diapit oleh buka kurung seperti ini ya, buka kurung lurus ya, buka kurung seperti itu ya. Ini untuk expression di subtotal ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan field keterangan ya, keterangan juga di sini kita masukkan short text ya. Oke, kita save seperti ini. Kemudian satu lagi yang perlu dijelaskan adalah mengapa pada tabel detail transjual kode transjualnya tidak kita jadikan dia primary key. Kenapa? Karena tabel ini adalah tabel relasinya itu adalah satu ke banyak ya. Jadi satu transaksi kode transjualnya misalkan 001 ya, pembelinya si A. Si A ini dia dapat melakukan transaksi bagian detail transjual ini bisa banyak transaksi ya. Jadi barang yang dibeli itu bisa lebih dari satu ya. Barang yang dibeli itu bisa lebih dari satu ya. Jadi di sini kita hilangkan primary key-nya agar bisa diinputkan data pembelian lebih dari satu barang ya. Jadi pembeli di sini ada primary key-nya, transjual juga ada, tapi bagian detail tidak ada primary key-nya ya, agar data yang diinput di tabel ini bisa berulang ya, bisa berulang diinput ya, bisa diinput beberapa kali ya. Jadi kita hilangkan primary key-nya karena ini ada tabel transaksi ya, tabel transaksi detail ya, seperti itu. Oke, 3 tabel sudah selesai kita buat ya. 3 tabel sudah selesai kita buat. Sekarang tinggal kita relasikan ketiga tabel ini ya, kita relasikan ketiga tabel ini. Jadi langkah-langkahnya ya, ini sudah selesai ya, kita tutup tabelnya. Ini juga ya, kita tutup seperti ini ya. Tabelnya sudah masuk ke bagian all access object ya. Sekarang kita buat relasinya. Kita ke menu database tools, kemudian relationship. Ini dia relasi yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan menambahkan ketiga tabel yang telah kita buat sebelumnya ya. Kita klik kanan di area relationship, kita klik kanan, kemudian kita pilih show table. Oke, ini dia tabelnya. Kita klik tabel pembeli, kemudian kita tekan Ctrl di keyboard ya. Kita klik tabel transjual dan detail transjual ini ya. 3 tabel ini kita blok ya. Setelah kita blok, kita klik tombol add ya. Kita klik tombol add. Oke, masuk tabelnya, kita close. Oke, ini dia 3 tabelnya ya. Ini kita susun dulu seperti ini. Oke, ini tabelnya sudah masuk kemari ya. Tabel pembeli, tabel transjual, dan tabel detail transjual ya. Di sini primary key-nya tidak ada ya. Sekarang kita relasikan. Cara merelasikannya sangat sederhana sekali. Kita cari di sini field yang sama ya. Field yang sama. Oke, di sini ada ID pembeli ya. Di sini ada ID pembeli. Di sini juga ada ID pembeli ya, ID pembeli. Jadi ini ID pembeli di tabel master pembeli, kita drag ke tabel transjual di ID pembelinya. Kita drag ya. Kita lepas. Kemudian di sini kita klik tombol create. Oke, jadi ya di sini sudah jadi satu. Oke, kemudian untuk kode transjual di tabel masternya yang ada primary key-nya, kode transjual ini juga kita drag kemana, ke detail transjual. Di sini juga ada kode transjual ya, kita drag. Oke, muncul seperti ini, kita klik tombol create. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini relasinya, kalau kita mau ingin mengedit relasinya, relasi tabelnya, ini bisa kita lakukan. Misal kita ini kita hapus dulu ya. Kita delete dulu, yes. Oke, misal kita terjadi kesalahan dalam pembuatan relasi ya. Ini kode transjualnya kita drag. Kita salah drag ke harga barang misalkan. Ya, ke harga barang ini terlanjur kita klik seperti ini. Ya, create. Oke, ini kan salah ya, relasinya salah seperti ini ya. Kode transjual berelasi dengan harga barang. Oke, jika terjadi kesalahan seperti ini, cara memperbaikinya yaitu kita bisa mengklik garis ini ya, garis relasinya kita klik kiri ya. Oke, sudah menebal seperti ini, baru kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan, kita pilih delete untuk menghapus relasinya.
ya, delete, kita klik tombol yes, maka relasi akan menghilang. Baru kemudian kita drag ulang kode transjual ke kode transjual di tabel detail transjual. Oke, kita klik tombol create. Oke, seperti ini ya, jadinya seperti ini untuk relasi 3 tabel yang telah kita buat sebelumnya. Ya, kita save. Oke, ini dia relasi tabelnya ya. Walaupun di sini kita nanti akan mengedit relasinya ya, ada query tambahan untuk relasinya. Oke, sekian ya untuk proses pembuatan tabel dan relasi dari tabel pembeli, transjual dan detail transjual. Ya, sampai di sini tutorial kita. Kita nanti akan lanjutkan dalam proses pembuatan formnya untuk ketiga tabel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.